Ketika kita berada di dataran tinggi seperti pegunungan, kita akan merasakan suhu udara di gunung lebih dingin atau lebih rendah dibanding suhu di dataran rendah. Para pendaki gunung biasanya menggunakan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Kayu yang dibakar akan menghasilkan sejumlah kalor atau panas ke lingkungan sekitar, sehingga tubuh akan terasa hangat jika di dekat api unggun tersebut. Kalor yang dikeluarkan ini disebut sebagai kalor reaksi, atau pada tekanan konstan, kalor reaksi ini sama dengan perubahan entalpi, di mana jumlahnya dapat ditentukan melalui perhitungan. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan kalor reaksi atau perubahan entalpi dan bagaimana cara menentukannya? Simak terus video ini untuk tahu jawabannya. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara panas atau kalor dengan reaksi kimia. Dalam praktiknya, termokimia ini membahas mengenai perubahan kalor yang terjadi dalam suatu reaksi kimia. Nah, sebelum kita mempelajari perubahan kalor ini, kita kaji dulu beberapa hal mengenai energi. Energi di alam semesta ini jumlahnya konstan atau tetap. Dia tidak akan bertambah maupun berkurang. Masih ingat hukum kekekalan energi atau hukum 1 termodinamika? Ya, energi itu tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, ketika energi ini berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, maka akan terjadi sesuatu. Contohnya pada bola ini. Ketika bola berada di atas meja, kemudian bola tersebut dipindahkan ke tumpukan buku, itu butuh energi. Energi berasal dari tangan yang memindahkan bola tersebut. Walaupun kemudian bola itu diam, tapi energi itu tidak musnah, tidak akan hilang. Berarti energi itu pindah kemana? Energinya itu tersimpan di dalam sini, di ketinggian bola. Ketika energi disimpan, dia disebut energi potensial. Dia punya potensi untuk melakukan sesuatu. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat posisi atau kedudukannya. Kemudian, bola tersebut bergerak. Ketika dia bergerak, energi tersebut disebut energi kinetik. Kinetik artinya bergerak. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Nah, contoh tadi merubah satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Lalu, apa sih hubungan antara energi dengan kimia? Nah, energi yang tersimpan dalam molekul-molekul itu termasuk energi potensial. Namanya energi kimia. Sama seperti contoh tadi, kita dapat menyimpan energi ke dalam suatu molekul, dapat menarik kembali energi tersebut, atau dapat merubah energi tersebut menjadi energi lainnya, seperti energi panas ataupun energi gerak. Nah, tadi kita belum bahas nih mengenai pengertian energi. Jadi, energi itu apa sih? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau menghasilkan panas. Usaha dilambangkan dengan huruf W kecil, sedangkan panas atau kalor dilambangkan dengan huruf Q kecil. Perlu diingat ya, bahwa energi itu tadi hanya bisa melakukan dua hal. Dia bisa melakukan usaha dan juga menghasilkan panas. Dalam termokimia ada dua hal yang perlu kita perhatikan mengenai perpindahan energi, yaitu
sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita dalam mempelajari perubahan energi. Sedangkan hal-hal di luar daripada sistem itu disebut lingkungan. Nah, contohnya air panas di dalam gelas berikut. Jika air panas yang kita amati, berarti air panas itu sebagai sistem. Kemudian gelas atau wadah itu sebagai pembatas antara sistem dan lingkungan. Sedangkan lingkungan itu bisa berupa udara di sekitar gelas maupun tangan kita yang menyentuh gelas tersebut. Berdasarkan interaksinya, sistem dibagi menjadi 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan kalor ataupun materi. Nah, contohnya seperti air panas di dalam gelas tadi. Bisa ada pertukaran materi dan kalor. Nah, di sini pertukaran materinya itu contohnya adalah uap air. Kemudian ada sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini hanya memungkinkan terjadinya pertukaran kalor saja. Contohnya, gelas yang tadi itu kita tutup. Nah, jadi tidak ada pertukaran materi lagi atau uap airnya itu tidak keluar. Kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi. Kalau sistem terisolasi berarti tidak ada pertukaran kalor maupun pertukaran materi. Contohnya, air panas yang di gelas tadi itu kita pindahkan ke dalam termos. Nah, kalau misalnya sudah di dalam termos, maka tidak ada materi yang bisa keluar ataupun panas yang bisa kita rasakan lagi. Tadi kita sudah bahas mengenai sistem. Terlepas apa yang menjadi sistemnya, setiap sistem itu punya yang namanya energi internal atau energi dalamnya masing-masing. Energi dalam ini dilambangkan dengan huruf E kapital. Nah, energi dalam ini tidak bisa kita ukur. Yang bisa kita ukur hanyalah perubahan energinya saja. Analoginya seperti air di dalam sumur. Kita tidak akan pernah tahu berapa jumlah air di dalam sumur tersebut. Yang bisa kita hitung adalah air yang kita timbang keluar dari dalam sumur atau air yang kita masukkan lagi dari dalam ember tersebut ke sumur. Karena yang bisa dicari adalah perubahan energinya, maka kita tambahkan huruf Yunani delta. Atau kalau dalam sains dan matematika, delta ini artinya perubahan. Jadi perubahan energi dalam itu kita lambangkan dengan delta E. Delta E ini hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Atau bisa kita sebut dia sebagai fungsi keadaan. Besarnya energi dalam ini adalah penjumlahan dari usaha dan panas yang dihasilkan. Bentuk rumusnya adalah delta E sama dengan Q ditambah W. Nah, dari rumus perubahan energi tadi, jika sistem menyerap kalor, Q bernilai positif. Jika sistem mengeluarkan kalor, Q bernilai negatif. Jika sistem melakukan kerja, W bernilai negatif, dan jika sistem dikenakan kerja, maka W bernilai positif. Demikianlah video mengenai termokimia bagian 1. Kita akan membahas mengenai entalpi, perubahan entalpi, dan jenis-jenis entalpi pada video selanjutnya.